Oke, kita lanjutkan. Kemarin sampai di sini. Nah, yang perlu sedikit sebenarnya kalau mau suka baca, kalau mau suka baca ada petunjuk-petunjuk di sini. Karena Sir juga tidak terlalu hafal. Biasanya kalau menggunakan Bootstrap itu langsung menggunakan documentation dan mengcopy scriptnya. Jadi kadang-kadang lama itu karena gara-gara mencoba. Jadi tidak apa-apa. Nah, kalau mau lebih bagus tampilannya atau mau suka tampilan yang lain, silakan baca-baca di dokumentasinya Bootstrap. Oke, kita lanjutkan. Jadi mau saya adalah ini full ke sini, lalu logo ini akan menyesuaikan, akan mengecil karena dia web responsif. Jadi ketika ditampilkan di halaman yang lebih kecil, smartphone misalkan, maka dia akan tampil dengan tampilan yang lebih bagus. Oke, oleh karena itu saya akan mencoba untuk beberapa hal. Yang pertama adalah membuat kontainernya full screen. Jadi ini bisa tambahkan di sini fluid. Saya tahu dari mana? Ada di sini di dokumentasi. Di sini ada containers. Nah, kalau dia mau kontainer yang fluid, itu ada ini kontainer fluid. Baca keterangannya lah. Dia akan men-spanning sesuai dengan sepanjang lebar dari viewport dari tampilan yang kita mau. Jadi kalau misalkan ini saya fluid simpan, maka dia akan menjadi selebar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini gambarnya terlalu besar. Saya mau gambarnya kecil saja, sebelah kanan. Oke, kalau begitu ini image-nya saya ganti jadi image fluid. Kalau image fluid berarti dia menyesuaikan dengan image. Kalau dia image responsive image. Responsive image itu artinya dia menyesuaikan dengan lebar. Jadi maksimum ini dan height-nya auto. Dia akan menyesuaikan dengan lebar maksimum dan tinggi yang auto. Tapi ini masih terlalu besar. Kalau kita gunakan ini image fluid saja, ini masih terlalu besar. Nah, mau saya adalah image-nya itu nanti dia width-nya, lebarnya kita kasih 150 pixel saja. Kita kasih 150 pixel, maka dia akan jangan usah situlah. Ini saja. Dia jadi sistem grid atau sistem penyesuaian pada Bootstrap itu, halaman itu dibagi menjadi 12 grid, 12 bagian. Nah, kita akan menggunakan ini di 2 bagian saja. Misalnya ini kita akan menggunakan teks yang lain. Ini bayangkan baris, row, dan ini kolom-kolom. Nah, kita akan menggunakan 2 kolom untuk gambar. Jadi karena gambar berada pada div ini, maka ini kita kasih min 2 kolom saja. Ini bisa dihapus. Kita lihat perubahannya. Nah, itu dia sudah mulai mengecil dan dia akan lebih responsif di sini. Ini dia akan menyesuaikan dengan tampilan. Ini kadang-kadang terlalu kecil juga. Atau kita kasih ukuran sini lah. 150. Ini juga 150. Kita lihat tampilannya. Nah, ini kalau kita inspect, ini ukuran layar paling kecil, dia masih kelihatan. Nah, cukup saya kira. Nanti di sini ada tulisan selamat datang administrator. Nah, karena kita sudah pakai 2 kolom, maka kolom berikutnya kita bikin kolom lagi masih dalam row baris yang sama. Kolom ini kita bikin col min 6, misalkan kita butuh 6 kolom, baru kasih tulisan 3 misalkan,
class-nya kita kasih margin top min 3. Ini semua Anda bisa baca di dokumentasi Bootstrap. Jadi Anda bisa setting di situ di dokumentasi Bootstrap-nya. Bisa tahu ini semua di dokumentasi Bootstrap. Kita lihat, selamat datang administrator. Kalau kita ke tengah lihat begini, tampilannya akan begini. Responsif, dia menyesuai. Sayang logonya jadi kecil. Coba logonya jangan col 2, 3 kolom yang dipakai. Nah, sama juga ya, kecil ya, bolehlah better. Jadi begitu. Lalu di bawahnya sini kita akan bikin menu yang akan mengatur jalan-jalan controller tadi, jalan-jalan kontrol. Nah, misalkan untuk membuat menu di Bootstrap ada namanya navbar. Jadi kita bisa pakai navbar ini. Navbar. Internetnya lemot sekali. Navbar. Nah, pada Bootstrap bagian-bagian itu dipisahkan oleh kontainer. Biar bagian atas dia tidak terpengaruh oleh bagian bawah, kita bikin satu kontainer lagi. Kontainer. Baru kita masukkan navbar nanti. Navbar yang kita ambil dari sini. Navbar bagaimana ya? Nah, navbar ini saja. Kita mau bikin navbar ini. Blok, copy. Masukkan navbar ini pada kontainer yang kita buat tadi. Simpan. Baru lihat hasilnya. Oh, kontainernya biar tidak numpuk, kita kasih turun ke bawah. Ini margin topnya kita kasih 3 misalkan. Makanya dia tidak akan numpuk ke atas. Dia akan ada jarak ke bawah ini. Terus navbarnya BG-nya kita hilangkan biar tidak ada BG. Ini BG-nya kita hilangkan, tidak ada background. Nah, nanti menu-menunya ini akan kita edit. Navbarnya itu akan kita edit menjadi bagian-bagian yang akan kita tampilkan. Ini navbarnya bisa kita lihat dia muncul di sini. Kalau kita buat tampilan responsif, dia akan muncul begini navbarnya. Ini seperti pada HP kebanyakan, asik. Kita tidak perlu mungkin brandnya, kita kasih nama menu atau navigasi saja. Navigasi. Kalau bisa juga nanti kalau tidak terlalu penting kita hilangkan saja navigasinya itu, atau hilangkan sajalah. Hilangkan saja kalau tidak terlalu penting. Nah, bar brand. Itu kita lihat ada toggle-nya masih muncul. Baru nanti ini toggle-nya ini akan kita ganti. Kita ganti yang pertama, home itu akan kita ganti dengan controller kita yang pertama. Yaitu yang akan kita buat sekarang, menu. Jadi di sini home kita ganti dengan menu. Lalu
apalagi nanti menu, terus registrasi, reference, entry order, generate laporan, dan seterusnya. Menu, administrator nanti akan mendaftarkan user juga, fitur di bawah kita kasih user, input user misalkan. Di sini kita kasih input menu, terus kita juga, nah, ini dia bisa untuk entry order. Secret order ini kasir saja ya. Entry transaksi, ini administrator itu bisa kasih ini atau cetak laporan lah. Lihat laporan, jadi dia bisa cetak laporan, bisa juga laporan, menu input user laporan. Yang terakhir sesuai dengan ini dia ada fungsi untuk lain-lain saja. Nanti kita akan kembangkan lagi navigasi. Disable-nya hilangkan biar navigasinya masih tetap kelihatan, jadi dia tetap kelihatan. Ini lain-lain, ini belum dibuat tampilannya. Nah, ada yang menarik, saya mau menunya tidak sesederhana ini tampilannya. Saya mau menunya itu ada apa namanya, warna-warnanya. Kita bisa menggunakan namanya beige. Di sini ada beige. Kita bisa memasukkan menu-menu ini ke beige. Jadi bisa tambahkan beige apa, kelas beige di situ. Ini misalnya, kita kasih beige, primary misalkan. Lihat apakah beige jalan. Nah, itu beige primary di warna, tapi saya maunya bukan begitu, saya maunya kelas beige baru beige primary. Beige juga beige primary. Ya, tampilannya tidak begitu. Nah, begitu. Baru biar dia berwarna-warni, jadi kalau dilihat menarik. Baru yang berikutnya kita kasih kelas beige juga, copy, kita kasih kelas beige danger misalkan. Danger itu warna merah, primary itu warna biru, dan seterusnya. Ini beige, kita kasih beige success hijau, terus ini beige-nya kita kasih beige apa ya, di sini banyak warna beige yang lain, kita kasih beige warna info, sehingga menunya akan tampil lebih bagus. Oke, kita lihat. Nah, wah, tapi dia berdekatan. Nanti kita akan edit lagi bagaimana caranya biar badge-badge-nya ini kelihatan lebih bagus. Kalau dibuat dalam bentuk responsif, maka dia akan kelihatan bagus tuh. Tapi kalau dalam bentuk tidak responsif seperti ini, menu-menu ini tidak kelihatan bagus. Oke, pause dulu, nanti lanjutkan pada video berikut.